Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Amin ya rabbal alamin. Fadilatul muhtaramin, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, hadirin hadirat jamaah Masjid Agung Kudus rahimakumullah wa radhiya ankum wa barokalakum. Marilah sebelum kita lanjutkan ngaji tafsir Al-Quran pada malam hari ini, kita terlebih dahulu untuk niat i'tikaf bersama-sama di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir kita sudah masuk ayat yang ke-36 daripada suratul Baqarah, yang isinya adalah kurang lebih menjelaskan tentang siapa aktor, siapa pelaku utama yang menyebabkan Nabi Adam dan Ibunda Hawa keluar dari penjara. Keluar dari mana? Surga kok penjara? Keluar dari surga. Lalu kemudian ayatnya berbunyi fa'azallahumasyaitanu anha. Syaitanlah yang membuat keduanya Adam dan Hawa tergelincir sehingga keluar dari surga. Lah, yang menjadi pertanyaan kemarin, kok bisa setan membuat Nabi Adam dan Ibu Hawa keluar dari surga, padahal surga itu untuk orang-orang yang bertakwa, sementara setan itu jelas kafir. Maka kemarin disampaikan yang dimaksud setan itu tidak bisa masuk ke surga adalah tidak bisa masuk dalam kondisi yang dimuliakan. Jadi kalau nanti insya Allah kita semua tergolong orang-orang yang takwa dan mukmin, kalau nanti kita kembali masuk ke surga itu disambut euforia oleh para malaikat. Nah, si setan ini nggak mendapatkan keistimewaan seperti itu, tidak ada penyambutan sama sekali. Kalau ibarat sekarang ada pengajian, kiainya hadir atau habibnya rawuh, itu biasanya pakai apa, terbangan tolak gitu kan. Itu nanti orang surga sama. Kalau mau masuk surga mereka disambut dengan gegap gempita oleh para malaikat. Tapi setan enggak. Dia masih bisa masuk ke dalam surga, masih bisa seliweran di dalam surga, tapi tidak mendapatkan apa? Tidak mendapatkan penghormatan sebagaimana orang ahli surga. Itu tafsiran yang pertama. Atau yang kedua yang paling masyhur, memang betul secara SOP surga itu tempatnya orang-orang yang mukmin dan bertakwa. Akan tetapi si kafir iblis bisa masuk, innahu dakhalaha ala surati dabbatin min dawabil jannah. Dia masuk ke dalam surga dengan cara apa? Mengelabui penjaga malaikat dan beralih rupa menjadi hewan peliharaan orang-orang surga. Makanya tingginya swarga itu banyak sekali hewan-hewan peliharaan. Yang dulunya kamu suka kucing, mungkin nanti di sana dikasih kucing oleh Allah. Suka singa, mungkin dikasih singa oleh Allah. Dan di dalam bahasa hadis kan burung-burung ya, burung-burung surga itu ada, alias di dalam surga itu ada hewannya. Dan yang paling terkenal peristiwa Isra Mi'raj yaitu buraq. Itu nanti menjadi kendaraannya orang-orang surga. Nah, si iblis ini bisa masuk surga karena dia beralih rupa menjadi salah satu bentuk hewannya, hewan surga. Itu yang kedua. Yang ketiga, waswasa ilaihima wa huwa kharijun anha wa huma dakhiluha lakin ataw ala babiha. Yang ketiga, memang betul si iblis berhasil menggoda atau mengelabui Nabi Adam, tapi dia tidak sampai masuk surga, hanya berhenti di pintunya surga. Dari situlah dia undang-undang atau nyeluk manggil Nabi Adam, Adam sini, aku ada info nih dari luar untuk kamu, gitu kan. Apa infonya? Makanlah buah khuldi kan gitu.
Nah ini percakapan yang terjadi antara Nabi Adam dan setan saat itu tidak di dalam surga, hanya di perbatasan. Si iblis dari luar, Nabi Adam dari dalam surga. Itu beberapa tafsirannya. Intinya pada akhirnya setanlah, iblislah yang menjadi aktor utama atau peran antagonis utama terkait peristiwa diusirnya Nabi Adam dan Ibu Hawa dari surga. Hanya saja kata Syekh Amin Al-Harari, walam yaqsid iblis ikhraja Adam minal jannah wa innama qasada isqatahu min martabatih. Sebenarnya iblis tidak sampai punya rencana pengen ngeluarin Nabi Adam dari surga. Enggak ada rencana seperti itu. Yang direncanakan iblis adalah ingin mempermalukan siapa? Nabi Adam. Caranya apa? Karena iblis mendengar Allah melarang Nabi Adam dan Ibu Hawa untuk memakan buah pohon yang bernama khuldi, ya kan? Itu dengan cara itu si iblis pengen membuat Nabi Adam dan Ibu Hawa turun derajatnya. Itu katanya kekasihnya Allah, tapi nyatanya melanggar perintahnya Allah. Nah, tujuan iblis ini yang seperti ini jeleknya ternyata tidak sampai. Kenapa tidak sampai? Karena apa? Kata Allah, fataba alaihi wahada. Walaupun Nabi Adam dan Ibu Hawa memang benar-benar salah, melanggar aturan, melanggar larangan, tapi apa yang terjadi? Fataba alaihi wahada. Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima taubatnya Nabi Adam dan Ibu Hawa. Bukan hanya saja berkenan menerima taubat, ditambah lagi wahada, dikasih hidayah. Makanya kalau belajar tasawuf, ketika kita pembahasan pertama, nah, coba Anda buka kitab Nazm Azkiyah yang lulus aliyah ya. Apa yang pertama kali orang yang pengen salik menuju Allah Subhanahu wa taala ingin ma'rifat? Minha at-taubah. Harus tobat dulu, berhenti dari segala jenis dosa, baik itu berkaitan dengan Allah atau dengan para makhluknya. Lah ini Nabi Adam sama. Nabi Adam walaupun cetok-cetok melanggar daripada larangan Allah Subhanahu wa taala, tapi kata Allah fataba alaihi, Allah berkenan menerima taubatnya Nabi Adam, dan setelah itu wahada, mendapatkan hidayah. Lalu kita lanjutkan. Kata Allah, wa qulna bitu ay wa qulna nahnu li Adam wa Hawa wa iblis ihbitu ay inzilu ilal ardi. Ketika Nabi Adam dan Ibu Hawa benar-benar melanggar, ya, melanggar apa? Memakan sebuah atau memakan buah daripada pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya jatuhlah vonis dari Allah. Allah mengatakan ditujukan kepada Nabi Adam, ditujukan kepada Ibu Hawa, dan ditujukan kepada yang nomor 3 siapa? Iblis. Ihbitu inzilu, ayo kalian semua keluar semua, turunlah kalian menuju bumi. Dan kemarin sudah kita sampaikan, mungkin pertanyaan, kok bisa ya seorang nabi tergoda oleh godaan siapa? Iblis. Kita sudah jawab kemarin, karena si iblis itu licik, membawa-bawa nama Allah. Dia bersumpah atas nama Allah untuk mengelabui siapa? Nabi Adam. Jadi kata iblis, demi Allah, kalau kamu mau makan buah tersebut, kamu akan kekal di surga. Pakai bawa nama Allah. Sementara Nabi Adam itu orangnya masih polos, wes polos pangkatnya. Nabi, setiap hal yang berkaitan dengan Allah, beliau pasti merinding, merasa takut, merasa haibah. Makanya di dalam sebuah riwayat disebutkan, ya Allah, saya nggak ngira ada orang, ada sosok berani-beraninya mengucapkan sumpah palsu dan sumpahnya mengkait-kaitkan namamu, ya Allah.
Nek sakniki terjadi Nabi Adam yo heran saiki jebule fotoku yo ngono kabeh. Wani sumpah palsu demi Al-Qur'an yang ada di atas kepala saya. Saya tidak korupsi, Pak Hakim. Saya tidak korupsi, Pak Hakim. Malah berbarani sumpah palsu. Karena settingannya para anbiya wal mursalin, orang-orang yang suci itu tidak berani mengkait-kaitkan nama Allah Subhanahu wa taala dalam urusan-urusan mereka, urusan dunia misalnya, demi Allah, nggak gampang mereka mengeluarkan kata-kata itu. Pasti kalau dikeluarkan demi hal-hal yang sangat-sangat urgent atau sangat-sangat bahaya dan penting, itu baru ucap demi Allah. Kalau sekarang beda Pak. Nah, sekarang beda, tidak ada urusan apa-apa tiba-tiba demi Allah, demi apa? Demi Allah loh, ini loh. Gelewean orang asik untuk itu. Gelewean orang asik. Akhirnya ketuhanannya Allah Subhanahu wa taala terlalu diremehkan gara-gara sumpah-sumpah yang tidak jelas daripada kita yang kita melakukannya. Kita lanjut. Lalu kemudian divonis oleh Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Adam, Ibu Hawa dan iblis turun ke bumi. Nah, tapi ada beberapa ulama yang mengatakan yang turun itu bukan hanya saja Adam, istrinya atau Ibunda Hawa dan iblis toh. Di riwayat yang lain ada yang mengatakan waqila al-khitabu li arba'ah warrabi'u al-hayyatu. Dikatakan yang disuruh turun ke bumi itu bukan hanya 3 sosok ini saja. Menurut jumhurul mufassirin yang disuruh turun oleh Allah itu kan tadi pertama siapa? Nabi Adam. Kemudian yang kedua siapa? Ibu Hawa. Yang ketiga iblis. Ada katanya sosok yang keempat al-hayya, ular. Nah, ular itu urusannya apa kok jujuk-jujuk ketok kok gini cerita. Ini adalah riwayat dari Abu Sholeh an Ibni Abbas. Dan riwayat ini kalau nggak salah di kitab Tanwir Al-Miqbas kalau nggak salah, dan tentunya sangat-sangat dhaif, bahkan bisa jadi sangat-sangat palsu. Tapi kita ceritakan saja guys untuk intermezzo. Jadi kenapa sosok ular ini tiba-tiba ada kan gitu kan, ujuk-ujuk di kan melu medun bareng Nabi Adam, Ibu Hawa sama iblis. Urusannya apa? Nah, ternyata di dalam cerita-cerita Israiliyat, ahli kitab itu ada beberapa cerita bahwasanya ada satu sosok yang berhasil memasukkan iblis ke dalam surga. Kan iblis sudah disuruh keluar nih dari surga kan, tapi dia mau mengelabui Nabi Adam. Akhirnya di dalam Israiliyat disebutkan dia akhirnya berusaha berkomunikasi dengan ala dawabil ardi, kepada hewan-hewan yang ada di seluruh bumi. Semua hewan ditangkuti siji-siji karo iblis. Kebu, saya mau menggoda Adam misalnya. Kerbau, mau nggak kamu membantu saya untuk bisa masuk surga? Nggak mau. Sapi, nggak mau. Kucing apalagi ya? Sampai akhirnya ketemu yang namanya al-hayyah, ular. Nah, hatta kallamal hayyah faqala laha amana akimini bini Adam fa anta fi dhimmati in anti adkhiltini al-jannah. Wahai ular, apa kamu ini takut sama manusia, takut sama Adam? Kalau kamu mau membantu saya, kalau kamu mau membantu saya, tak jamin kamu selamat daripada gangguan manusia. Tolong antarkan saya masuk surga. Maka di situ disebutkan faja'alathu bainana baini min anyabiha thumma dakhalat bihi fakallamahuma min fiha. Akhirnya si ular sepakat dengan iblis, kemudian iblis masuk di mana? Masuk di 2 taringnya ular. Makanya ular itu yang berbisa taringnya, karena itu pernah menjadi tempat main celoe iblis. Dari situ dia sembunyi di situ, ular masuk ke dalam surga hingga akhirnya terjadilah dialog antara Nabi Adam dengan iblis, dan terjadilah apa yang terjadi sehingga terjadi pengusiran Nabi Adam dari
surga. Itu yang pertama. Jadi ular dari mana? Dari bumi. Clear nih, paham ya? Ular dari bumi diajak dialog sama iblis, akhirnya mau kemudian masuk ke surga, dan iblis berbicara dengan Nabi Adam melalui taringnya si ular. Itu riwayat yang pertama. Dan riwayat yang kedua, innal hayyah kanat khadimah Adam alaihi salam fil jannah. Ternyata ada riwayat mengatakan ular dulu sebelum dia dikeluarkan dari surga, katanya adalah termasuk pembantunya Nabi Adam, tukang lagene Nabi Adam sing nyogat-nyogati ya ular niku. Wakilah dia punya kaki, mungkin gambaran sampai sudah ada nih, ular naga, mungkin ya. Akan tetapi fakhonathu bi an makanat aduwallahi min nafsiha. Akan tetapi si ular ini brengsek sama Nabi Adam. Kenapa? Dia diajak untuk berkonspirasi, untuk mengelabui Nabi Adam bersama si iblis. Dia mau berkolaborasi sama iblis yang awalnya menjadi pembantunya Nabi Adam, malah berbalik menjadi musuhnya Nabi Adam. Akhirnya dihukumlah dua-duanya, yo iblis, yo siapa? Ular, untuk disuruh turun semuanya ke bumi. Jadi malah ular itu ternyata hewan surgawi menurut riwayat ini. Kita nggak usah percaya, dan juga jangan mengatakan ini cerita palsu. Ini Israiliyah. Makanya ular itu dendam sekali sama manusia. Manusia ketemu ular ya wedi, ular ketemu manusia ya wedi. Makanya sampai di dalam hal sholat, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uqtulul aswadaini fi sholat. Bunuhlah dua hewan hitam ini walaupun kamu dalam keadaan sholat. Al-hayyatu wal aqrab. Yang pertama adalah ular, dan yang kedua adalah apa? Kalajengking. Jadi ceritanya tiba-tiba ada ular di sini, itu gara-gara itu tadi, gara-gara diajak oleh si iblis. Ala kulli hal, mana yang benar, yang penting ada ceritanya, kan gitu. Kita nggak perlu mengimani, ndak ngaruh. Nek ketemu ular piye? Ya ojo cedak-cedak, bahaya. Anda bukan pawang ular, kan gitu kan. Kalau bukan pawang ular nggak usah macam-macam. Pun. Lalu kemudian yang menjadi pertanyaan, kira-kira setelah mereka diusir, Nabi Adam, Ibu Hawa, iblis, dan sosok yang keempat si ular, ketika mereka diusir, kemudian turunnya mereka di bumi di mana saja? Yono ceritanya kan? Ya ada ceritanya. Qila habata iblis bil ubullah al-Iraq, wa qila bisa Ya'juj Ma'juj. Yang pertama katanya iblis mendaratnya itu di Irak, di sebuah daerah yang namanya Ubullah. Ada yang mengatakan wakilah bisa Ya'juj Ma'juj. Ada yang mengatakan si iblis ini turunnya, mendaratnya di penjaranya si Ya'juj Ma'juj. Di saat itu adalah sebuah kerangkeng yang pernah dibikin oleh Iskandar Zulkarnain untuk memenjara Ya'juj Ma'juj. Setiap hari itu penjaranya digerogoti sama Ya'juj Ma'juj. Akan tetapi setiap kali ada azan di belahan bumi dunia manapun, hasil gerogotannya ini kembali lagi utuh. Nah, kapan keluarnya? Nek ora ana wong sing sholat. Makanya sampean menjadilah panitia penghambat kiamat, ya. Jangan menjadi panitia mempercepatan kiamat. Ngapa tak azan? Lho ngene lho pertanyaan ini. Wayahe azan kok lapo? Azan. Ono azan emosi. Wah, bolone Ya'juj Ma'juj jangan-jangan. Atau santapan enaknya Ya'juj Ma'juj. Karena Ya'juj Ma'juj itu santapan utamanya manusia. Monggo kalau mau ketemu silahkan jangan azan. Pun itu yang pertama iblis. Lalu kemudian Sayyidah Hawa turun di mana? Di Jeddah. Jeddah itu yang ada di Arab Saudi. Terus Nabi Adam di mana? Wa Adam bil Hind, di India. Ada yang mengatakan beliau turun di India. Wakilah di Sarandib. Di Sarandib itu kalau sekarang dicari di Wikipedia itu ternyata Sri Lanka. Nabi Adam katanya turun di mana? Sri Lanka. Bijabalin yuqalu lahu Wasim, di
gunung yang katanya namanya Wazim atau Jabal Adam, Gunung Adam. Nanti coba sampean cari di Wikipedia. Gunung Adam itu apa? Ayo aja di Sri Lanka. Nah, kemudian itu kan dari Nabi Adam, Sayyidah Hawa sudah, iblis sudah. Nah, si ular turun di mana ini? Annal hayyata warwiya an Ibnu Abbas annal hayyata uhbitat bi nasibaini. Diceritakan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya si ular yang menjadi pemeran keempat di dalam cerita ini diturunkan, tapi dia dibelah menjadi dua bagian. Yang pertama turun di Asbahan, Al-Asbahani ini, kemudian yang kedua turun di Sajistan. Nah, makanya di situ wahiya aktsaru biladillahi hayat, dan disitulah negara yang paling banyak macam-macam ularnya. Nah, itu cerita-cerita nggak perlu diimani, tapi memang mutawatir. Makanya kapan pertemuannya Nabi Adam sama Ibu Hawa? Ketemunya di Gunung Arafah, katanya seperti itu. Ya, itu nggak begitu penting lah, nggak begitu penting untuk kita. Yang penting kita tahu ceritanya ini benar-benar bahwasanya pernah si Nabi Adam dan Ibu Hawa pernah masuk di dalam surga dan diusir oleh Allah karena tergoda godaan daripada iblis. Intinya cerita, kita jangan gampang tergoda oleh bisikan iblis maupun setan. Ojo dadi bolone setan. Kandhane ojo dadi bolone setan, ya ojo dadi setan sing ketok. Nah, ngoten pun. Lalu kemudian kita lanjut lagi. Ini pertanyaan, ini adalah pembahasan tentang nahwu atau sorof, ilmu lughah, ilmu gramatikal. Ma naw'ul amri fi qawlihi ihbitu. Kalau ditanya, tadi kata Allah Subhanahu wa taala kepada empat sosok ini, ihbitu, zilu, ayo kalian turun semua. Perintah ini itu perintah yang sifatnya memberikan beban atau hanya sekedar perintah-perintah saja. Maka disebutkan oleh Syekh Amin An-Harari, wal asbahu annahu amru taklifin. Perintah ihbitu, perintah dari Allah yang menyuruh empat sosok ini untuk turun, itu adalah perintah yang sifatnya membebani empat-empatnya. Kenapa dikatakan membebani? Li'anna fihi masyaqqatun syadidah bisababi ma kana fihi minal jannah ila makanin la tahsulu fihi al-ma'isyah illa bil masyaqqah. Karena hakikat dari perintahnya Allah tadi mengatakan kepada Nabi Adam dan Hawa, ayo kalian keluar, turunlah ke bumi, itu tiada lain isi perintahnya mengandung pesan bahwasanya hidup di dunia yang akan dihadapi oleh Nabi Adam dan Ibu Hawa semuanya berat, semuanya susah. Sementara di surga semuanya enak, mudah, nikmat. Ketika turun, ya koyo niku keadaannya dunia. Di situ kamu kalau mau pengen hidup, maka kamu harus bekerja keras. Nah gitu. Kalau kamu mau enak, kamu harus bekerja. La tuhsalu fihil ma'isyah illa bil masyaqqah. Kehidupan nyaman tidak akan didapat di dunia ini kecuali dengan diiringi kerja keras. Logikanya kan gitu. But gawe sing kenceng, entuk duit sing akeh, lagi liburan healing sing adoh. Kan gitu kan? Atau menikmati uang. Bagaimana tuh kita dapat uang? Apakah dari langit, ya Allah, uang, fulus, kan tidak ada. Langsung cepat kan buatan enten. Kita bukan waliullah, kita bukan si wali yang besar yang namanya Ibrahim bin Dirham atau Ibrahim bin Dinar, kan? Ibrahim bin Dinar yang luar biasa. Ketika naik kapal dia nggak punya uang, ya ceritanya seperti itu. Naik kapal dia nggak punya ongkos untuk membayar kapal tersebut. Akhirnya si orang yang punya kapal nagih sama Ibrahim bin Dinar, mana uang ongkosnya? Dikatakan saya nggak punya. Oh nggak bisa, kalau nggak ada uang kamu harus cebur. Tapi saya punya Tuhan, dia punya uang banyak. Kalau saya mintakan gimana? Terus mau jaluk nopi caranya. Ya Allah, langsung gitu. Ya Allah, saya nggak punya ongkos, ya Allah.
Saya nggak butuh duitnya jenengan ya Allah, tapi ini orang butuh duit, gitu. Ini orang butuh duit, tolong kasih saja lah sekira ongkos yang cukup. Oh, itu dari laut, ikan-ikan itu di semua paruhnya, di semua mulutnya itu bawa dinar semua. Ini juga dewe gitu kan. Sama makanya beliau terkenal dengan nama istrinya Ibrahim bin Dinar, anaknya Pak Dinar. Masya Allah. Ya itu kan wali, nah Pak dewe wali daya wali mukminina amin niku mawon kan. Rabbi firli wali daya tak jarang saat ini ya. Anak-anak yang sekarang kurang soleh, nggak mau berdoa, lupa caranya berterima kasih sama orang tua. Termasuk bentuk terima kasih sama orang tua itu adalah baca Rabbi firli wali daya, memintakan ampunan untuk kedua orang tua dan juga warhamhuma, minta apa? Rahmat kasih sayang untuk keduanya. Makanya Al-Imam Ali Al-Habsyi itu kalau memintakan doa atau berdoa untuk orang tuanya, Imam Ali Al-Habsyi kalau berdoa untuk orang tuanya itu bukan hanya sekedar setelah sholat mawon. Makanya beliau sampai punya doa yang namanya doa birrul walidin. Coba cari doa birrul walidin, itu ada di internet banyak. Monggo di-download, diamalkan. Pun kita kembali lagi. Kemudian yang menjadi pertanyaan, ma hikmatu ikhraju Adam? Ma hikmatu ikhraju Adam wa hubutuh wa suknahu fil ardh? Yang menjadi pertanyaan, apa sih hikmahnya Nabi Adam disuruh keluar dari surga, disuruh turun ke bumi dan disuruh ber-KTP bumi, disuruh tempat tinggal di bumi. Hikmahnya apa? Kita harus tahu. Al-Qurtubi fi tafsiri. Al-Imam Al-Qurtubi itu berbicara di dalam kitab tafsirnya. Kalau nggak salah Jami'ul Bayan ya. Jami' li Ahkamil Quran apa niku nggih. Oke, tafsir Qurtubi ngapunten. Nah, kata beliau, inna sahiha fi ihbatihi wa suknahu fil ard ma qad dhahara min al-hikmatil azaliyah fi dzalik wa hiya. Sesungguhnya terkait turunnya Nabi Adam dan bertempat tinggalnya Nabi Adam di bumi menurut hikmah yang tampak. Menurut hikmah yang tampak bagi beliau maksudnya, yang pertama hikmahnya apa? Nasru naslihi fiha liyukallifahum wa yamtahinahum wa yurattiba ala dzalika thawabahum wa iqabahum al-ukhrawi idil jannah wan nar laisata bidari taklif. Yang pertama, hikmahnya Nabi Adam dan Ibu Hawa disuruh keluar dan turun ke bumi, pertama adalah supaya keduanya berkembang biak. Setelah berkembang biak, mana akeh liyukallifahum, kemudian diberi hukum syariat, disuruh ibadah, disuruh sholat, disuruh haji, disuruh. Dilarang ini, dilarang zina, dilarang gitu ya. Maka tujuannya Allah adalah menurunkan Nabi Adam dan Ibu Hawa agar keduanya berkembang biak di bumi dan kemudian anak-anak keturunannya ini mendapatkan perintah dan larangan dari Allah. Biar apa? Biar tahu mana yang pantas masuk surga, mana yang pantas masuk neraka. Karena kalau dua-duanya ini masih dibiarkan di surga, ini menyalahi SOP. Karena surga itu bukan tempatnya beramal soleh, tempatnya mengunduh niku napa? Munduh ya? Memetik. Surga dan neraka adalah tempat untuk memetik hasil perilaku kita selama hidup di dunia. Tidak mungkin Allah nyuruh hambanya yang masuk surga untuk sholat, itu tidak mungkin. Karena di situ surga itu panggonan menikmati. Lah panggonan susahnya di mana? Di dunia, kan gitu. Makanya fakana tilkal akalah sababa ihbatuhuma minal jannah fa akhrajahuma li'annahuma khuliqa minha. Makanya akhirnya peristiwa makannya Nabi Adam dan Ibu Hawa kepada buah terlarang itu memang sudah diskenariokan oleh Allah Subhanahu wa taala agar Allah punya alasan untuk mengeluarkan Nabi Adam dari surga. Coba notokno wong swarga saka swarga. Masuk akal mboten? Allah mau mengeluarkan Nabi Adam tapi enggak punya
kesalahan. Kenapa nggak punya kesalahan? Karena di surga itu tempat kenikmatan. Los, mau panggonan los, kok tiba-tiba dibatasi? Nggak mungkin, nggak mungkin. Maka dibikinkan skenario, nikmat surga silahkan nikmati, kejaba siji gitu kan bahasanya. Biar ada alasan untuk mengeluarkan. Itu sudah aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, waliyakuna Adam khalifatallahi fil ardi walillahi ayyaf'alu ma yasha. Dan yang kedua, memang dari tujuan awalnya Nabi Adam itu menjadi raja, menjadi pemimpin, menjadi khalifah yang menegakkan syariahnya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Lawang tugasnya di bumi kok bertempat tinggal di langit, di surga. Yo kaduan, Pak. Makanya sekarang ada isu atau ada fakta pindah ibu kota. Yo ojo manggon ning Kudus. Yo sekono manggon nang IKN yang punya tugas ke IKN. Paham sampai sekarang nih, misalnya ada PNS kan, PNS dia di Kementerian Pertahanan yang harus ada di IKN. Ya jangan di sini dong bekerjanya, sana tugasmu dari sana. Surat keputusan dari Pak Presiden, kamu tugasnya di IKN, bukan bertugas di Kudus. Itu menyalahi aturan. Mau dikon manggon IKN kok malah ning gini Kudus, menyalahi aturan. Begitu juga Nabi Adam. Nabi Adam itu tugasnya di bumi, bukan di surga. Yang harus keluar dari surga. Karena kata Allah sudah dari awal, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ingin membuat atau menciptakan sosok yang akan menjadi pemimpin di muka bumi. Dan ingat, tugas ini atau SK ini untuk Nabi Adam manqabatun azimah, derajat atau pangkat yang tinggi di sisi Allah. Nah, makanya kita sebagai anak cucunya Nabi Adam jangan merasa gimana-gimana sama Nabi Adam. Kadang ada orang yang punya mindset gini, baru-baru Nabi Adam sih makan buah khuldi, akhirnya aku mbek sampean urip susah ning bumi. Baca biyen ora mangan iku. Nah, kita malah enak nih gini swarga, gak usah buat gawe sembarang gak usah ngrasakno lara, ora usah ngrasakno sing kepiye-kepiye. Tapi kita jangan lupa, lu tugasnya Nabi Adam itu jadi presiden, Pak. Nah, jadi presiden, jadi raja, khalifah, pemimpin di muka bumi. Dan ini adalah tugas maha penting, tugas maha agung. Dan tentunya orang yang menerima pangkat ini juga orang yang luar biasa. Maka kita jangan merasa gimana-gimana sama Nabi Adam. Maka ditutup oleh Syekh Amin Al-Harari, fahubutuhu minal jannati hubutut tashrif wal imtihan wat tamyiz baina qabdatayis sa'adati wasyaqawah. Ketahuilah bahwasanya turunnya Nabi Adam dari surga menuju bumi ini itu memiliki 3 makna. Yang pertama, beliau diturunkan bukan dalam keadaan hina, tapi dalam keadaan mulia. Mulia kenapa? Menjadi khalifah. Dan yang kedua, turun ke bumi untuk diuji dzurriyyahnya, untuk diuji anak keturunannya, pantas apa tidak untuk kembali masuk surga atau menjadi orang yang masuk neraka. Makanya beliau mengatakan wa aktsarul mufassirin ala annal ma'ala inzilu istighfafan bikum lakinnal qauma qalat hadana. Walaupun orang-orang ahli tafsir mengatakan bahwasanya turunnya Nabi Adam, diusirnya Nabi Adam dari surga hingga turun ke bumi ini merupakan turun yang sifatnya menghina Nabi Adam, tapi itu adalah pendapat yang keliru. Kenapa keliru? Karena turunnya Nabi Adam itu bukan ditakzir, bukan disiksa, bukan diadab, tapi membawa risalah, membawa pesan khusus menjadi khalifah, menjadi pemimpin di muka bumi ini. Ba'dukum li ba'din adu. Setelah Allah mengatakan ihbitu ba'dukum, turunlah kalian semua, akan tetapi antar kalian saling bermusuhan. Nabi Adam, Ibu Hawa, Iblis sama siapa satu? Ular. Ini 4-empatnya saling bermusuhan.
kita baca benar. Lah kemudian al-adawah, naulul adawah, jenis permusuhannya bagaimana? Al-adawah baina dzurriyyati Adam wa Hawa bitahasudi fid dunya wal ikhtilafi fid din. Permusuhan yang terjadi antar sesama manusia, kita ini sebagai anak keturunannya Nabi Adam, itu kita ini berselisih karena kita saling iri, saling dengki dan saling geger-geden perkara agama. Itu yang pertama. Lalu kemudian al-adawah ma'a iblis diniyah. Perselisihan permusuhan kita dengan iblis itu cuma satu, yaitu perselisihan di dalam masalah keagamaan. Si iblis, si setan nyuruh kita kepada kejelekan, sementara si syariat Allah Subhanahu wa taala menyeru kita kepada kebaikan. Maka kita permusuhan dengan iblis ini selamanya ada. Sampai kapan? Sampai agama ini habis. Sampai agama ini habis. Makanya ini selalu ada terus sampai akhir zaman. Karena kita musuh abadi itu ya sama si iblis ini. Lalu kemudian wal adawatu ma'al hayyah tabi'iyah. Sementara permusuhan kita dengan si ular ini adalah permusuhan yang sifatnya alamiah. Si ular kalau ketemu manusia dia pasti gigit. Si manusia kalau ketemu ular digotok dasi, ditutup dasi. Maka siapapun dari kita yang ada di kasus ini semuanya saling bermusuhan karena sudah dari dulunya kita bermusuhan. Kaifa mauqifu adab wallahu a'lamu bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربتنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخلا اتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون واقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر استر انت اكرم من ستر وصلاه الله تبشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الال الكرام الشرفاء وعلى اصحاب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك عصى وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على الله أشرفنا فاتب علينا توبة تغسل لكل عوبة استر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا آل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة وجيرة الأصحاب والمسلمين آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله عدد ضش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.